سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mencintai wanita Allah mencintaimu. Wah, Masya Allah. Pembahasannya ini sangat dinanti-nanti banget nih, sama khususnya saya sendiri menantikan banget yang akan dijelaskan oleh narasumber kita, Ustazah Halimah Al-Idris. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Saudara sekalian yang saya muliakan, wahai muslimah, wahai wanita muslimah, Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan itu tampak sekali dari banyak firman-firman Allah maupun dari hadis-hadis dari ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sekalian, Allah telah memilih kita. Kalau boleh saya putar balik awal masa jahiliyah, kita sebagai kaum perempuan sangat amat kriminalisasikan, gitu ya, dianggap sebagai pembawa kesialan. Kita semua tahu bagaimana kaum jahiliyah suka menguburkan bayi-bayi perempuan mereka hidup-hidup. Saya bahkan pernah mendengar bahwasanya ada di antara mereka yang kalau istrinya melahirkan dibuatkan lubang di dekat istrinya melahirkan. Begitu melahirkan, dilihat laki atau perempuan. Kalau laki-laki, putusin tali pusarnya, diselamatkan. Kemudian kalau perempuan, putusin tali pusarnya dan langsung dikuburkan hidup-hidup saat itu juga, sebelum sang ibu bahkan sempat melihatnya. Demikian kejahatan yang orang perbuat terhadap kaum perempuan di masa jahiliyah dulu. Allah ceritakan ini dalam Al-Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih.
Kata Allah, apabila diberi kabar gembira bahwasanya anaknya lahir sebagai seorang perempuan, bahwasanya istrinya telah melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhum muswaddan, wajah mereka segera menghitam, wa huwa kadhib, karena kemarahan yang luar biasa. Yatawara minal qaum, mereka ngumpet-ngumpet dari kaumnya, nggak mau ketemu sama pemuka-pemukanya, nggak mau ketemu sama kawan-kawannya, takut diledekin, takut dihina karena telah melahirkan anak perempuan. Sebelum mereka menguburkannya hidup-hidup, mereka malu untuk berjumpa dengan kawan-kawannya sebagai sesama kaum Quraisy. Teman-teman sekalian, yang bukan hanya di Quraisy itu terjadi, di berbagai macam belahan dunia pada masa jahiliyah tersebut, itu perempuan dijadikan sebagai komoditas. Dan kita pun komoditas, dan kita pun tahu bahwa sampai di zaman sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang dianggap sebagai barang dagangan. Islam memuliakan kita, meninggikan derajat kita dengan setinggi-tingginya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kemudian dibiarkan hidup, biasanya perempuan tersebut hanya menjadi, mohon maaf, pelampiasan nafsu seksual kaum laki-laki belaka. Tidak dibiarkan merasakan kenikmatan-kenikmatannya hidup. Saya pernah dengar salah satu dari tradisi kaum jahiliyah sebelum berebusnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, tidak membiarkan perempuan-perempuan tertawa, tidak membiarkan mereka bahagia, tidak membiarkan mereka senang. Bahkan saya pernah tahu bahwasanya mereka, kalau ada yang ketawa, itu dibolehkan bagi suaminya untuk cabut giginya. Saya pikir alhamdulillah nggak hidup di zaman itu. Kalau nggak ompong semua kita sih. La ilaha illallah. Teman-teman sekalian, saya muliakan Islam, kemudian memuliakan kaum perempuan. Kalau kita jadi anak, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kanat lahu taras jawari, kanat lahu itqun minan nar." Kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dididik, ketiganya dibesarkan, ketiganya disayangi, sampai ketiganya menjadi perempuan-perempuan solehah, kanat lahu itqun minan nar, ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Itu Nabi dari menceritakan dengan begitu bersemangat, begitu penuh cinta kepada kaum perempuan, sampai orang laki-laki ada yang pernah katanya, "Kaifa bil jariyatayn ya Rasulullah?" Bagaimana dengan yang punya hanya 2 anak perempuan, wahai Rasul? Nabi tersenyum kemudian berkata, "Wa man kanat lahu jariyatan." Demikian pula dengan yang punya 2 anak perempuan, keduanya akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Perawinya mengatakan, "Walam adkur anna Nabi dzakar wahidah." Saya enggak pasti apakah Nabi menyebutkan dengan 1 orang perempuan. Allah syukur billahi wa husnul khatimah wa akhir sunnah akibat ila hadratin Nabi al-Fatihah. Saudara sekalian yang saya muliakan, wahai muslimah, wahai wanita muslimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Dan itu tampak sekali dari banyak firman-firman Allah maupun dari hadis-hadis dari ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, Allah telah memilih kita. Kalau boleh saya putar balik awal masa jahiliyah, kita sebagai kaum perempuan sangat amat kriminalisasikan, gitu ya, dianggap sebagai pembawa kesialan. Kita semua tahu bagaimana kaum jahiliyah suka menguburkan bayi-bayi perempuan mereka hidup-hidup. Saya bahkan pernah mendengar bahwasanya ada di antara mereka yang kalau istrinya melahirkan dibuatkan lubang di dekat istrinya melahirkan. Begitu melahirkan, dilihat laki atau perempuan. Kalau laki-laki, putusin tali pusarnya, diselamatkan. Kemudian kalau perempuan, putusin tali pusarnya dan langsung dikuburkan hidup-hidup saat itu juga, sebelum sang ibu bahkan sempat melihatnya.
Demikian kejahatan yang orang perbuat terhadap kaum perempuan di masa jahiliyah dulu. Allah ceritakan ini dalam Al-Quran. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih." Kata Allah, apabila diberi kabar gembira bahwasanya anaknya lahir sebagai seorang perempuan, bahwasanya istrinya telah melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, wajah mereka segera menghitam, wa huwa kadhib, karena kemarahan yang luar biasa. Yatawara minal qaum, mereka ngumpet-ngumpet dari kaumnya, nggak mau ketemu sama pemuka-pemukanya, nggak mau ketemu sama kawan-kawannya, takut diledekin, takut dihina karena telah melahirkan anak perempuan. Sebelum mereka menguburkannya hidup-hidup, mereka malu untuk berjumpa dengan kawan-kawannya sebagai sesama kaum Quraisy. Teman-teman sekalian, yang bukan hanya di Quraisy itu terjadi, di berbagai macam belahan dunia pada masa jahiliyah tersebut, itu perempuan dijadikan sebagai komoditas. Dan kita pun komoditas. Dan kita pun tahu bahwa sampai di zaman sekarang ini banyak perempuan-perempuan yang dianggap sebagai barang dagangan. Islam memuliakan kita, meninggikan derajat kita dengan setinggi-tingginya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita. Saudara sekalian yang saya muliakan, kalau kemudian dibiarkan hidup, biasanya perempuan tersebut hanya menjadi, mohon maaf, pelampiasan nafsu seksual kaum laki-laki belaka. Tidak dibiarkan merasakan kenikmatan-kenikmatannya hidup. Saya pernah dengar salah satu dari tradisi kaum jahiliyah sebelum terbusnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, tidak membiarkan perempuan-perempuan tertawa, tidak membiarkan mereka bahagia, tidak membiarkan mereka senang. Bahkan saya pernah tahu bahwasanya mereka, kalau ada yang ketawa, itu dibolehkan bagi suaminya untuk cabut giginya. Saya pikir alhamdulillah nggak hidup di zaman itu. Kalau nggak ompong semua kita sini. Nah, teman-teman sekalian, saya muliakan Islam, kemudian memuliakan kaum perempuan. Kalau kita jadi anak, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man kanat lahu taras jawari, kanat lahu itqun minan nar." Kata Nabi, siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dididik, ketiganya dibesarkan, ketiganya disayangi, sampai ketiganya menjadi perempuan-perempuan solehah, kanat lahu itqun minan nar, ketiga anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Itu Nabi dari menceritakan dengan begitu bersemangat, begitu penuh cinta kepada kaum perempuan, sampai orang laki-laki ada yang berangkat tangannya. Kaifa bil jariyatayn ya Rasulullah? Bagaimana dengan yang punya hanya 2 anak perempuan, wahai Rasul? Nabi tersenyum kemudian berkata, "Wa man kanat lahu jariyatan?" Demikian pula dengan yang punya 2 anak perempuan, keduanya akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Perawinya mengatakan, "Walam adkur anna Nabi dzakar wahidah." Saya nggak pasti apakah Nabi menyebutkan dengan 1 orang perempuan. Jadi bagi teman-teman yang udah ada anak 1 perempuan, boleh nambah kayaknya. Ya Allah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, begitu tinggi derajat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum perempuan. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya anak laki-laki dijaga 1 orang malaikat dan anak perempuan dijaga oleh 2 orang malaikat. Doa mereka begitu diijabah, sampai-sampai Nabi pun membuktikan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW anak-anak perempuan lebih banyak daripada anak-anak laki-laki. Kita semua tahu itu. Dan bahwa manusia yang paling disayangi oleh Nabi Muhammad SAW adalah seorang perempuan bernama Fatimah Zahra, yang tidak lain adalah merupakan putri beliau. Nabi kabarnya setiap kali masuk dalam rumah di awal-awal Islam, pada saat tersebut Sayyidah Fatimah berusia 5 tahun. Setiap kali beliau masuk dalam rumah, beliau akan duduk di kursinya, kemudian memanggil Sayyidah Fatimah dan didudukkannya Fatimah tersebut di pangkuannya. Nabi Muhammad pun mengatakan tentang putrinya tersebut, "Fatimah bid'atun minni." Fatimah, kamu adalah bagian dariku. Kamu adalah separuh aku, nak. Akan menyedihkanku semua yang menyedihkanmu,
dan akan membahagiakan aku semua yang membahagiakan. Itu tinggi derajat yang Allah SWT perlakukan kepada kita kaum perempuan. Dan demikian pula yang Allah SWT karuniakan yang Nabi Muhammad SAW perlakukan perempuan, kaum perempuan sangat-sangat amat mulia sekali. Serius sekalian saya mengatakan, ketika kemudian menjadi seorang istri, wah, Allah tempatkan derajat kaum perempuan setinggi-tingginya. Seorang istri yang solehah, seorang istri yang baik, seorang istri yang mampu membahagiakan suaminya akan menjadi surga-surga bagi suaminya dan akan memiliki surga-surga bagi dirinya sendiri. Serius sekalian yang saya muliakan, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan, lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya mata', kata Nabi, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dalam dunia ini ada kesenangannya, ada surganya di dunia. Dan sesurga-surganya dunia adalah memiliki istri yang saleh. Kamu menjadi bagian dari surga, teman-teman sekalian, ketika kamu menjadi seorang istri yang salehah. Dan luar biasa benar Allah SWT taruhkan tempat kita ini, kaum perempuan, ketika kita menjadi seorang istri. Saya ada baca di surat Al-Baqarah. Teman-teman sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan kita ini sebagai perempuan-perempuan yang begitu luar biasa. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullaha fihi khairan katsira. Pernah ada saya satu masa saya baca ayat ini dan tertegun dengan maknanya yang luar biasa. Kata Allah berkata kepada kaum laki-laki, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah istri kalian dengan baik. Berbuatlah yang baik pada istrimu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini yang pantas-pantasnya ngomong begitu sama suami kita siapa kira-kira? Bapak kita ya kan? Yang benar ya sama anak gue ya. Kamu mesti yang benar nih sama anak saya gitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah SWT, dan berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Perlakukan dengan baik istri kamu tersebut. Fa in karihtumuhunna, kata Allah, kalau bahkan kamu sampai nggak bisa cinta sama dia. Ini andai seorang suami gitu ya, bawaan lihat istrinya nggak tahu kenapa sebel aja gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Dia berusaha buat cinta sama istrinya tapi nggak bisa gitu. Kata Allah, fa in karihtumuhunna, kalau kamu bahkan nggak bisa cinta gitu sama istri kamu, fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Kata Allah, tenang aja, nanti Allah akan berikan bagi kamu kesenangan-kesenangan yang sangat banyak. Allah akan menggantikannya. Kamu gak bisa cinta sama istri kamu, tenang ada Allah. Nanti aku akan gantikan bagi kamu kesenangan-kesenangan yang lain. Kesenangan dari pekerjaan, kesenangan dari anak, kesenangan dari yang lain. Tapi jangan sampai kamu berbuat yang buruk kepadanya. Jangan sampai pula kamu ceraikan tanpa ada alasan yang jelas. Rasanya saya ketika baca ayat ini kayak yang pantasnya ngomong begitu tuh ayah saya kepada suami saya. Cara saya sudah bersuami ini ya. Kayaknya tuh, kamu baik-baik ya sama Halimah. Kalau kamu gak bisa cinta sama dia, mudah-mudahan gak gitu ya. Kayaknya sedih bener bayanginnya. Kalau kamu bahkan gak bisa cinta sama dia, tenang aja. Kamu tetap harus berbuat baik sama dia. Nanti aku akan gantikan. Nanti saya bakalan kasih kamu rumah, saya bakalan kasih kamu kendaraan, saya bakalan kasih kamu segala macam gitu. Kayak gitu rasanya ketika Allah SWT menyebutkan itu di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian saya muliakan. Katanya Allah SWT berkata seperti itu tentang kita di dalam Al-Quran. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Berbuat baiklah kalian kepada istri kalian. Jika bahkan kamu tidak bisa mencintainya,
tambah berbuat baik, Allah akan berikan untukmu kesenangan-kesenangan yang baik. Masya Allah. Kita lihat betapa sangat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kaum perempuan, muslimah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ketika kita menjadi seorang ibu, ya Allah, Allah cintanya sama ibu luar biasa. Allah cintanya sama seorang ibu luar biasa. Allah jadikan setiap yang dilakukan seorang ibu, dari hamil, dari melahirkan, dari menyusui, adalah jihad. Adalah jihad fisabilillah. Ketika beberapa orang perempuan datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ar-rijal sabaquna. Wahai Rasul, laki-laki ini semuanya pada ngalahin kita nih kaum perempuan. Kayaknya kita perempuan kalau masuk surga, surganya yang belakangan kayaknya. Kayaknya yang laki-laki duluan yang pada di depan. Kenapa kata Nabi Muhammad seperti itu? Sebab mereka punya azan, kita enggak. Sebab mereka salat Jumat, kita enggak. Sebab mereka pergi jihad fisabilillah, kok pedang berjuang bersama ya Rasulullah, dan kami tidak. Katanya Nabi Muhammad SAW, tapi kalian hamil dan mereka tidak. Tapi kalian melahirkan dengan separuh nyawa kalian dan mereka tidak. Tapi kalian menyusui tanpa mengenal waktu dan mereka tidak. Pada setiap apa yang kalian lakukan terdapat makna jihad fisabilillah. Semuanya bernilai ibadah, bernilai jihad. Karenanya kalau ada seorang perempuan melahirkan sampai meninggal, apa itu nilai pahalanya? Syahid fisabilillah. Syahid fisabilillah. Diampuni semua dosanya, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, begitu sangat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kaum perempuan. Dan kalau kemudian kamu menjadi seorang perempuan yang telah begitu dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang ibu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Kata Nabi Muhammad ya, dalam hadisnya, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ada yang jadi ibu di sini? Ada yang sudah punya anak di sini? Oh, kamu punya juga? Saya kira ini belum nikah. Udah ya. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ini bagi para ibu nih, kamu menyeret surga kemanapun kamu berjalan. Bagi anak-anakmu, surga tersebut terletak di bawah telapak kakimu. Begitu katanya baginda alaihi salam. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Bahkan meskipun sang ayah sudah mencari nafkah, sudah berbuat baik, sudah memperhatikan anaknya, sudah berbuat segala kebaikan, sampai pulang dari rumah, pulang dari pekerjaannya malam-malam, tidurnya sampai keluar suara, sampai ngorok karena kecapean, dan mencari nafkah bagi keluarganya, tetap aja kata Nabi Muhammad SAW, haknya seorang perempuan, haknya seorang ibu 3 kali haknya seorang ayah terhadap anaknya. Ketika ditanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bibirri. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pantas untuk mendapatkan kebaikan itu? Siapa orang yang saya kalau mau berbuat baik, dia yang paling pantas buat dapetin kebaikan saya? Nabi Muhammad bilang, ummuka, ibu kamu. Dia gak puas, dia bilang, tuh terus siapa lagi Rasul? Hadisnya ibu siapa lagi? Ummuka, ibu kamu. Terus siapa lagi Rasulullah? Ummuka, Nabi Muhammad, ibu kamu. Teman-teman, kemudian siapa lagi Rasulullah? Baru abuka, ayah kamu. 3 kali ibu, baru bapak. Bukan maknanya punya ibu 3. Entar suaminya bilang begitu, mah biarin dong mas, saya nikah lagi mah. Kan tuh Nabi Muhammad aja nyebutnya 3 mah. Biar anak kita punya 3 ibu, kayak yang disebut Nabi. Enggak gitu maksudnya ya. Apalagi kalau kemudian suaminya bawa nama lagi. Kan kamu namanya istri. 3 berarti. Kalau 1 kan iswan. Kalau 2 istri. Ya. Kalau 3 baru istri.
Nggak gitu maksudnya ya. Akan tetapi yang dimaksudkan di situ adalah bahwa haknya seorang ibu bagi anaknya adalah 3 kali lipat dibandingkan dengan seorang ayah. Dan teman-teman sedikit sekali yang saya muliakan, bersama dengan itu tadi yang saya sebutkan, kamu jadi anak dicinta, jadi penghalang orang tua dari api neraka. Kamu jadi istri dicinta, jadi surga bagi suaminya, dan juga Allah begitu mencintaimu sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kaum laki-laki untuk berbuat baik kepada kita, dan dijanjikan begitu banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kaum laki-laki ketika mereka dapat berbuat baik pada istrinya. Jadi istri ini mualatin nih ya. Kalau dijahatin sama suaminya bisa berbahaya bagi kaum suami. Ini suami-suami biar pada dengar nih. Biar berkualat ya. Laki-laki ini istri mualatin sekaligus memberkahi. Ketika seorang istri mendoakan suaminya, doanya mustajab. Ketika seorang istri berbuat baik pada suaminya, nilainya luar biasa dan bawa segala macam kebaikan bagi para suami. Teman-teman sekalian, ketika kamu jadi ibu, waduh Allah begitu cinta kepadamu, dijadikan sampai dengan anakmu berbuat baik padamu adalah merupakan bagian tertinggi dari sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'matullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Terhadap Allah sembahlah ia dan jangan sekutukan dengan apapun, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Meskipun Allah menyebutnya kepada kedua orang tua, namun hakmu sebagai seorang ibu 3 kali lipat dibandingkan dengan haknya seorang ayah terhadap anaknya, seperti hadis yang telah saya sebutkan tadi. Masalahnya adalah bahwa siapa dia orangnya yang begitu dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Semuanya bukan tentu saja. Enggak semua orang perempuan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang lebih memilih jalan hidupnya sendiri untuk dia jalani di atas kehidupan muka bumi ini, bagaimana Allah akan cinta padanya? Seorang perempuan yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak peduli padanya, bagaimana Allah akan cinta padanya? Teman-teman saudari sekalian saya muliakan, perlakuan Allah kepadamu mirip saja dengan bagaimana kamu memperlakukan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi seorang perempuan yang layak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kamu harus menjadi seorang perempuan yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus menjadi seorang perempuan yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus menjadi seorang perempuan yang salehah di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Rasulnya, di mata hamba-hambanya, di mata orang tuamu, di mata suamimu, di mata anak-anakmu. Saudara sekalian yang saya muliakan, seorang ibu yang seperti Nabi Muhammad SAW bilang, al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu, tapi memperlakukan anaknya sehingga anaknya merasa bahwa dia sedang berada di neraka, alih-alih berada di surga. Apakah dia layak untuk dikatakan bahwa surga berada di bawah telapak kakinya? Tentu saja tidak. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya ada tahu ada seorang teman, dia tinggal di Jakarta Timur ya. Di daerahnya dia itu ada banyak, mohon maaf, ada banyak perempuan-perempuan yang na'udzubillah min dzalik bekerja sebagai penghibur laki-laki berhidung, iya, penghibur para kucing garong ya. Jadi bentar ya. Jadi dia kemudian berpikir gitu, Ustazah saya pengen banget nih Ustazah benerin orang daerah saya. Akhirnya dia kemudian dia bikin satu majelis gitu ya, satu pertemuan, tetangga-tetangganya dikumpulin, waktunya malam, terutamanya malam minggu. Dia bikinin makanan buat mereka, dia senengin mereka, dibaca sholawatan bersama, baca Quran bareng gitu. Sampai anak-anak itu pada senang. Sehingga perempuan-perempuan itu kemudian tidak lagi menghibur laki-laki pada jam-jam yang seperti itu, mereka nggak kerja gitu loh, untuk melakukan apa yang mereka mau kerjakan biasanya. Dan sesudah berjalan 1 bulan 2 bulan,
Anak-anak perempuan itu kemudian nggak mau lagi mengerjakan apa yang mereka kerjakan sebelumnya. Alhamdulillah Allah udah kasih mereka hidayah sehingga mereka kemudian belajar sholat, belajar nutup aurat, belajar baca Quran, belajar untuk mencari kesenangan dengan kesenangan yang benar gitu, memperbaiki hubungan mereka sama Allah Subhanahu Wa Taala. Teman saya cerita, Ustazah saya malah didatengin mak-maknya, didatengin sama ibu-ibunya, mereka pada marah-marah sama saya. Ini gara-gara kamu nih katanya, anak saya sekarang udah nggak kasih duit jajan lagi sama saya. Betul, tentu saja haram ya. Kerjaannya kan haram yang mereka kerjakan. Dia bilang gara-gara kamu anak saya nggak kasih uang jajan lagi sama saya. Teman-teman saudara sekalian, saya melihat ibu yang semacam ini, apakah kemudian layak disampaikan bahwa al-jannah tahta di rumah, surga berada di bawah telapak kakinya? Tentu tidak. Jadi sekalian saya muliakan seorang ibu yang menghalangkan anaknya untuk mengerjakan sholat, menghalangkan anaknya untuk menutup aurat misalnya, gitu ya, menghalangkan anaknya untuk berbuat kebaikan-kebaikan misalnya. Oh jangan kasih ya makanannya sama teman-teman kamu, biar kamu aja yang makan. Ya teman-teman kamu tuh emang nggak dibawain mamahnya, mereka mamahnya nggak peduli sama mereka, kamu nggak usah peduli. Nah ini kan orang-orang tua yang menanamkan keburukan-keburukan dalam diri anak-anaknya, tentu saja tidak layak untuk menjadi seorang perempuan yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang istri yang tidak peduli pada suaminya, melakukan apa yang dia mau tanpa peduli apa yang suaminya mau. Seorang istri yang bahkan na'udzubillah saat suaminya sudah tertidur, dia kemudian chatting dengan laki-laki lain. Udah makan belum say? Sayur maksudnya. Ya Allah, ya Allah. Ini lakiku udah tidur nih. Jadi gak kita ketemuan? Ya ampun. Jadi itu sekalian yang saya muliakan, seorang istri yang tidak mampu menjaga dirinya, tidak mampu menjaga hatinya yang tidak mampu menjaga pikirannya dari kehadiran laki-laki yang lain dalam hidupnya. Bahkan dia lebih mencintai laki-laki yang lain daripada suaminya, lebih menghargai laki-laki lain daripada suaminya, berselingkuh hati dari suaminya. Perempuan-perempuan yang seperti ini, istri-istri yang seperti ini, tentu saja tidak lagi menjadi istri yang memberkahi suaminya, tidak lagi menjadi seorang istri yang kata Allah SWT, kamu kalau nggak bisa sayang sama dia, aku akan berikan kepadamu kesenangan-kesenangan yang banyak. Allah tidak akan menggantikan untuk suamimu ketika ia tidak mencintaimu kesenangan-kesenangan yang lain. Seribu sekali yang saya muliakan, kamu tidak menjadi berarti bagi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kamu tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala berarti bagi. Yuk kita jadi perempuan-perempuan soleha. Seribu sekali yang saya muliakan, lihat bagaimana kisahnya Sayyidah Maryam. Oh indah banget gitu ya. Sayyidah Maryam, perempuan yang terjaga, perempuan yang soleha, sampai dibuatkan oleh Zakaria, wakafalah Zakaria, kata Allah SWT dalam Al-Quran, dia diasuh oleh Nabi Allah Zakaria, dijadikan satu rumah, satu kamar di atas pohon, gitu ya, tempat dia beribadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria masuk mendapatkan ada rezeki di sana, ada buah-buahan yang bahkan tidak pada musimnya. Maka Nabi Zakaria pun bertanya, ya Maryam akan lagi hada. Wahai Maryam, dari mana kamu dapetin buah ini nak? Sayyidah Maryam mengatakan, huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Bukankah semua rezeki dari Allah? Allah memberikan rezeki kepada hambanya tanpa perlu perhitungan, tanpa ada hitung-hitungannya. Nabi Zakaria bertanya lagi, maksudnya kamu gimana wahai Maryam? Semua rezeki memang dari Allah, tapi maksudnya kayak gimana nih? Dibilang iya, saya tadi lagi kepikiran, wah nih kalau ada buah melon enak nih, wah nih kalau ada buah semangka enak nih gitu. Saya kemudian berdoa, ya Allah minta semangka. Allah kemudian berikan begitu saja di sini. Dapat buah-buahan langsung dari surga. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, sehingga Allah menjadikannya menjadi ayat min ayatillah, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala
dengan datang malaikat kemudian berkata, ya Maryam, innallaha yubashshiruki, sungguhnya wahai Maryam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepadamu dengan akan dilahirkannya seorang anak darimu yang merupakan rohnya Allah Subhanahu wa taala yang akan dihembuskan ke dalam rahimmu. Katanya Maryam, bagaimana saya bisa hamil? Walam yamsasni bashar, sementara belum ada seorang laki-laki pun yang menyentuh saya. Katanya Nabi Allah, katanya malaikat kemudian berkata, wahai Maryam, demikianlah Allah berbuat. Apabila menghendaki segala sesuatu, tinggal berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Sayyidah Maryam kemudian diberi kehamilan langsung 9 bulan. Jadi teman-teman saya sekalian, kehamilannya Sayyidah Maryam itu nggak bertahap seperti kita ya, bulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Jadi hamilnya langsung 9 bulan, dan 9 bulannya itu udah langsung beberapa jam lagi mau melahirkan. Enak? Nggak enak lah. Kayak apa? Nggak terbiasa kan? Langsung besar, langsung mau melahirkan. Waduh, kemudian malaikatnya pergi begitu aja. Kayak nggak bertanggung jawab, nggak dikasih tahu. Saya panggilin Dida dulu ke Maryam, nah gitu. Ya Allah, Sayyidah Maryam segera menurunkan tangga-tangga dari rumahnya, kan dia rumahnya di atas tuh. Dia punya tangga-tangga gitu ya, yang kayak semacam tangga dari kayu gitu. Diulurkan, kemudian dia turun dengan panik, bingungan. Waduh, gimana nih caranya ngelahirin nih? Aduh, saya nggak ngerti gimana caranya ngelahirin. Dia kemudian jalan pergi ke satu tempat gitu, sampai dia udah nggak tahan lagi. Kemudian dia berada di bawah sebuah pohon kurma. Dia pun kemudian berada di bawah pohon tersebut dan melahirkan anaknya. Tenaganya udah nggak ada. Dia pegangin ini yang apa namanya, huzi ilaiki innaklah. Kata Allah, usakit alaihi rutuban janiyah. Gerakanlah pohon itu wahai Maryam, aku akan menurunkan bagimu buah-buah kurma yang paling segar. Nah, Sayyidah Maryam gerakin begitu aja. Teman-teman sedikit sekalian, buah kurma itu kalau habis ditanggalin dari pohon, nungguin beberapa hari baru bisa lepas dari tangkainya. Saya tinggal lama di Arab, saya paham betul seperti apa buah kurma. Nah ini bisa-bisanya gitu. Allah bilang, huzi ilaik bijid'in nakhlah usakit alaihi rutuban janiyah. Wahai Maryam, kamu tepuk aja deh pohon kurmanya, nanti aku yang akan menurunkan padamu buah-buah kurma yang segar. Gitu. Allah memang mau memberi kepada Sayyidah Maryam buah-buah kurma yang segar. Teman-teman sekalian, tapi Allah nggak gitu aja. Ya Maryam, tenang aja deh, nanti saya akan turunkan. Allah masih meminta kepada Sayyidah Maryam untuk berikhtiar. Walaupun nilai ikhtiarnya nggak sebanding sama apa yang diberikan. Dan selalunya kan seperti itu sebenarnya. Nilai ikhtiar kita selalu saja hanya seberapa kecil, hanya sebagian kecil dari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sayyidah Maryam berhasil sebelum dia kemudian jatuh lumai, jatuh kemudian buah-buahnya. Masya Allah, Sayyidah Maryam ambil buahnya dimakan. Ini juga ya, kenapa buah kurma merupakan makanan yang penting untuk kita konsumsi saat berbuka. Saya pernah nanya sama teman-teman, coba ada yang tahu kenapa buah kurma ini jadi buah pertama, makanan pertama yang bagus dikonsumsi ketika orang berbuka? Ada yang jawab, karena di Arab kagak ada kolam saja. Enggak gitu ya. Karena memang buah kurma itu adalah buah yang paling cepat untuk mengembalikan energi. Ya, karena manisnya, karena juga harus dikunyah. Apalagi kalau lagi bulan puasa kan kita dari mulai subuh sampai ke maghrib, anggota tubuh kita yang untuk urusan pencernaan ini kan berhenti. Sehingga ketika kemudian kita makan kurma, nah itu bergeraknya mesinnya itu perlahan-lahan. Iya, jadi pakai pemanasan dulu gitu. Kayak istilah mobil tuh kan dipanasin dulu kalau mau dipakai gitu ya. Dengan kita makan kurma kan kurma nggak ada yang langsung main telur aja, mesti dikunyah dulu kan. Nah itu kunyahnya itu seperti membangunkan kembali pencernaan kita. Jadi mulutnya dibangunin, lehernya disiapkan, gitu ya, tenggorokan disiapkan, kemudian saluran semuanya itu dipersiapkan dengan kita makan kurma tersebut. Gak ada yang lebih bagus daripada ajaran Allah SWT. Teman-teman sekalian, kalau suka sering sakit perut,
Di saat kita sedang bulan Ramadan seperti ini, coba lihatin caramu berbuka. Kayaknya begitu buka langsung nggak pakai nafas, minum es atau minum panas gitu ya, atau minum es gitu kan, nggak pakai nafas pula gitu. Teh manis blok itu kayak istilah mobil nih, udah diem lama, habis itu langsung digas kenceng banget. Wih, gitu ya, yang namanya tenggorokan, yang namanya usus, semuanya tuh pada kaget semuanya, panik semuanya, banjir gitu. Jadi kurma memang. Teman-teman sedikit sekalian, Sayyidah Maryam ambil kurmanya, dimakan, jadi tenaga buat Sayyidah Maryam. Dia pun kemudian bersih-bersih, kemudian diambil bayinya, dia kemudian berjalan. Dan itu teman-teman sedikit sekalian, ada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Sayyidah Maryam itu ya. Katanya Allah Subhanahu Wa Taala, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaika rutban janiyyan fakuli washrabi wa qurri ayna. Fanadaha min tahtiha alla tahzani faja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Malaikat memanggil dari arah bawahnya Sayyidah Maryam, jangan sedih wahai Maryam, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untukmu ada kesenangan. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, gerakanlah pohon kurma itu, tusaqit 'alaika rutban janiyyan, akan berguguranlah buah-buah yang sangat segar. Fakuli, makanlah, washrobi, minumlah. Dekat situ ada sungainya gitu ya. Jadi Sayyidah Maryam kemudian makan itu, kemudian minum dari air sungai tersebut. Sungainya bersih ya, jangan bayangin Ciliwung. Wa qurri ayna, dan berbahagialah. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, kamu layak bahagia seperti Sayyidah Maryam jika kamu adalah seorang perempuan yang pandai menjaga diri. Jika kamu adalah seorang perempuan yang pandai dengan lisan kita, jaga lisan. Teman-teman sekalian, bahkan orang yang puasa seperti sekarang ini tapi tidak menjaga lisannya dari berbuat keji, dari berkata keji, ataupun dari perbuatan keji, atau tidak menjaga lisannya dari ghibah, dari namimah, kata Nabi Muhammad, falaisa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Allah nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Kok disuruh batal ya? Maksudnya itu nggak disuruh batal, tapi jadi nilai pahala puasanya itu tidak ada pahalanya gitu. Jadi nggak ada pahalanya dari puasanya kalau kita puasa tapi tidak menjaga lisan-lisan kita dari ghibah, namimah dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadilah solehah dengan hal yang seperti itu, dua hal tadi itu ya, taat, kemudian yang kedua meninggalkan perbuatan dosa, menjaga diri dari perbuatan dosa. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, kalau kamu ingin menjadi seorang perempuan yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kamu mendapatkan predikat hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang tercinta, maka hal terakhir yang kamu harus lakukan adalah menjaga hati. Hatimu persembahkan buat Allah, cintamu persembahkan buat Allah. Pahami bagaimana mencintai Allah. Gimana sih caranya mau cinta sama Allah? Sesekali duduklah, kemudian ingat-ingat apa saja yang Allah telah berikan padamu, dan ingat-ingat apa saja dosa yang pernah kamu perbuat pada Allah. Kamu akan melihat dengan jelas betapa sangat hebatnya Allah dalam memberikan karunia-karunia padamu, dan betapa sangat hebatnya dosa-dosa yang telah kita perbuat, namun tidak membuat Allah Subhanahu Wa Taala mencabut kenikmatan tersebut. Teman-teman saudara sekalian, saya menyatakan, kalau kamu sering melakukan itu, sambungkan hati sama Allah, hadirkan hati kepada Allah. Pahamilah bahwa semua manusia adalah hamba-hambanya Allah. Semua yang di sekelilingmu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kita harus sayangi, kita harus hormati, karena hormat kita, cinta kita kepada pemilik mereka, kepada pencipta mereka, maka pada saat yang seperti itu kamu berhak untuk menjadi seorang yang dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga hal tersebut: patuhi perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ketiga, jagalah hatimu, persembahkan hatimu buat Allah Subhanahu Wa Taala.
hadirkan Allah dalam hatimu. Kamu akan menjadi seorang yang layak dicinta hingga surga terbuka bagimu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antal rahman dan akunana minal fasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Kak Marsha. Iya, Masya Allah banget pembahasannya, benar-benar yang kita nggak tahu, jadi kita tahu. Kayak tadi aku nggak tahu tuh Ustazah yang tentang soal ibu itu di mata Allah itu sangat mulia banget. Aku baru tahu dari sini gitu, karena menurut aku pikir kalau ibu itu ya hanya dilihat sama Allah ya hanya pas proses melahirkannya aja gitu. Tapi ternyata menjalankan untuk mendidik anak itu ternyata dilihat juga sama Allah. Masya Allah. Betul banget. Iya. Nah, aku biar kita Ustazah mau tanya dulu atau ada yang mau ditanya? Silakan aja. Oke. Dari pembahasan ini ada yang mau nanya? 3 orang ya? Oke. Ustazah pilih yang mana? Iya. Oke, kamu dulu ya. Iya. Gak apa aku aja. Oh oke. Terima kasih loh. Iya, sama-sama. Yang mana tadi Ustazah? Iya yang pakai. Oke, silakan Mbak. Boleh perkenalan dulu ya nanti. Berdiri boleh. Boleh berdiri biar kelihatan sama Iya, biar teman-temannya. kelihatan sama semuanya. Biar semua penting. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meipinda, saya dari DES. Saya mau bertanya saja, tapi ada 2 pertanyaan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya, yang pertama itu, apakah seorang wanita yang memang sengaja membuka auratnya itu termasuk wanita yang mulia juga? Terus yang kedua, apakah seorang ibu yang melahirkan anaknya akan tetapi dia hamil di luar nikah itu termasuk ibu yang mulia juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Langsung dijawab ya. Yang pertama tadi perempuan yang membuka auratnya apakah ia termasuk perempuan yang mulia? Ya, itu ngelihatnya ke diri sendiri atau ke orang lain ya. Saya mau sampaikan ini untuk teman-teman bagaimana tentang cara berpikir. Mohon disimak dengan baik biar kita tahu gimana cara kita berpikir. Ini membuka aurat salah satu dari bagian dosa. Kan kita tahu ya, karena perintahnya jelas sehingga kalau ada orang meninggalkan satu perintahnya Allah berarti kan dia menjadi dosa. Yes, perintah sholat kan jelas. Kalau ada orang meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat kan berarti dia dosa. Sepakat dulu nggak kita nih? Sepakat ya. Nah teman-teman sekalian, melihat sebuah dosa itu ada 2 perspektif, ada 2 sudut pandang. Bagaimana ketika dosa kita lakukan, bagaimana ketika dosa orang lakukan. Kalau sebuah dosa kita lakukan, maka kita melihat diri kita dengan pandangan bukan pandangan ridho, tapi dengan pandangan kemarahan, dengan pandangan tidak ridho. Kita melihat diri kita, ya Allah, kok saya belum bisa ya kayak gitu. Ya ampun, mudah-mudahan Allah kasih kepada saya jalan hidayah biar saya bisa menutup aurat dengan baik. Ya Allah, kasih kepada saya kesempatan, ya Allah, untuk saya menjadi hamba-Mu yang salehah. Gitu. Dan melihat yang lain-lain yang sudah pakai jilbab dengan pandangan bahwa mereka sudah lebih baik daripada saya. Gitu. Jangan mencari-cari pembenaran, teman-teman seribu sekalian. Yang penting bukan dijilbabin hatinya dulu. Nah itu mencari pembenaran namanya. Kalau hati malah jangan dijilbabin. Hati yang baik adalah hati yang terbuka, bukan hati yang tertutup ya. Jadi seperti itu. Itu pandangan kita kepada diri kita sendiri ketika kita membuka aurat. Tapi kalau kita melihat orang lain membuka aurat, kita harus berbeda cara berpikirnya. Kita harus berpikirnya seperti ini. Oh, dia memang belum baik dalam menutup aurat, tapi yang lain-lainnya belum tentu. Bisa jadi dia punya kebaikan-kebaikan lain yang kita nggak bisa lihat. Teman-teman saya sekalian, bisa jadi dia adalah seorang anak yang bakti kepada orang tuanya. Bisa jadi dia adalah seorang istri yang pandai menyenangkan suaminya. Bisa jadi dia adalah seorang perempuan yang sabar menghadapi berbagai macam
jadi dia adalah seorang yang menafkahi anak yatim. Bisa jadi dia adalah seorang yang banyak membantu pendidikannya orang-orang misalnya. Kita nggak tahu, dan kita nggak tahu amal ibadah dia yang mana yang akan diterima oleh Allah SWT. Kita nggak paham. Maka teman-teman saya sekalian, terhadap yang tidak berjilbab, ini siapa dulu dia? Jika dia adalah dirimu, maka pandanglah dia dengan pandangan merasa berdosa, merasa bersalah, dan jangan mencari-cari kebenaran. Perbanyak istighfar, mohon kepada Allah SWT, ya Allah, saya tahu ini adalah perintahmu, tapi saya belum dapat melaksanakannya, ya Allah. Karuniakanlah kepada saya hidayahmu, ya Allah. Kok saya masih berat ya Allah buat ngerjainnya, ya Allah, tolongin saya, ya Allah, biar bisa ringan mengerjakannya. Gitu. Nah, tapi kalau orang lain yang belum melakukannya, maka pandanglah dia dengan pandangan husnudzon. Kalau kita memandang diri sendiri, pandanglah diri sendiri dengan pandangan suudzon, berburuk sangka. Tapi kepada orang lain, pandanglah mereka dengan pandangan husnudzon. Jangan suka dibalik-balik. Ini penyebab kesalahan dari banyak kita dalam bermuamalah. Kita kalau melihat diri kita sendiri, kita belum pakai jilbab, yang penting jilbabin hati. Gitu. Tapi kalau orang lain, kita ini belum pakai jilbab, orang lain belum pakai jilbab. Ih, alhamdulillah, neraka benar-benar. Jangan boleh gitu teman-teman saya sekalian. Jadi mestinya dibalik. Kalau kita melihat diri kita yang berbuat dosa, pandanglah ia dengan pandangan suudzon. Jangan-jangan ini adalah tanda Allah nggak cinta ya sama saya. Ya Allah, saya pengen banget ya Rob, tolongin saya ya Allah biar bisa jalanin perintahmu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Tapi kalau ada orang lain yang belum melakukan itu, maka kita lihat dia dengan pandangan husnudzon. Mungkin dia punya banyak amal-amal ibadah yang kita nggak tahu, yang membuat dia sudah dicinta Allah SWT, meskipun dalam urusan menutup aurat kita lebih baik daripada dia. Gitu ya. DDE, siapa tadi? Maybe enggak? Panggilannya apa? May. Oh. Ini aja ya, singkat aja ya. Kemudian yang keduanya, apakah seorang perempuan yang melahirkan anak di luar nikah itu adalah seorang ibu yang mulia? Ini tentu saja tidak. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, tapi sekali lagi ini adalah untuk kita melihat diri kita, bukan untuk menilai orang lain ya. Tapi kalau dari sisi hukum, zina adalah sebuah perbuatan dosa yang Allah SWT menyebutkannya sebagai fahisyah. Apa itu fahisyah? Dosa yang sangat menjijikkan. Teman-teman saya sekalian, la taqrabu zina innaha kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah SWT, janganlah kalian mendekati perzinaan, sesungguhnya itu adalah dosa yang menjijikkan dan seburuk-buruknya pilihan yang kau pilih dalam kehidupan. Sudut pandang menilai zina harus sama dengan sudut pandang Allah menilai perbuatan tersebut. Itu penilaian Allah, menjijikkan. Jadi meskipun orang-orang menyebutkannya sebagai tanda cinta, kalau hari Valentine, gitu ya, itu kan semuanya kan pada yang auzubillah, malam tahun baru, gitu ya. Kadang-kadang sampai ada yang, ya maksudnya keperawanannya kemudian menjadi tergadaikan atas nama cinta katanya. Nggak ada atas nama cinta kemudian kamu berzina. Teman-teman saudari sekalian saya muliakan, itu namanya atas cinta, atas nama cinta kepada makhluk yang membuat Allah mencipta makhluk tersebut menjadi murka padamu. Sebab Allah menyebutkannya sebagai sa'asabila, seburuk-buruk pilihan yang kamu pilih. Jangan sampai kamu pernah dekat sama hal-hal yang seperti itu, kata Allah SWT. Sa'asabila. Bahkan kalau udah bertunangan sekalipun, teman-teman saya sekalian, bertunangan kan belum pasti. Iya, belum sah juga. Belum sah kan, itu nggak ada apa-apanya. Pertunangan masih bisa dibatalkan gitu. Nah itu jadi jangan pernah mendekat-dekat sama hal yang seperti itu. Kalau sampai kemudian dikasih hamil daripada perbuatan dari zina tersebut, nah ini adalah kehamilan yang membawa keburukan ya. Itu semacam Allah mau menghukummu gitu, dengan tanda dosa yang akan selalu kamu lihat dalam hidupmu. Tapi teman-teman saudara sekalian, pernah lihat kan betapa ternyata ketika janin itu jadi dalam perut seseorang, itu kan pilihan dari sekian banyak
sperma yang masuk ya, jutaan sperma yang masuk, kemudian masuk kan berhasil ini satu, kan gitu kan? Teman-teman sekalian, nah yang berhasil itu kan juga kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada orang yang ceritanya hamil kecuali dengan kehendak dari Allah. Maka ketika bahkan orang tuanya nggak menginginkan anak tersebut lahir, Allah menginginkannya. Jadi Allah tetap menginginkannya gitu. Artinya apa? Artinya bahwa jangan pernah bilang sama anakku, kamu tuh lahir nggak diinginkan. Jika bahkan kamu tidak menginginkannya, Allah menginginkannya. Ada yang Allah SWT inginkan sebagai sebuah karunia bagi orang tuanya. Ada juga yang Allah SWT melahirkannya sebagai tanda bahwa Allah menginginkan perbuatan dosa yang dikerjakan oleh orang tua biologisnya berhenti gitu, dari perbuatan zinanya tersebut. Kan coba perhatikan, orang tuh alhamdulillah ya, orang pacaran, waduh udah deh ngerjain zina ini atas segala macam gitu. Begitu hamil, bubar tuh biasanya. Bukan begitu seringnya? Iya. Begitu si perempuannya hamil, bubar langsung gitu. Jadi adanya kehamilan itu kayak udah gak terus semua. iya gitu. Nah itu kan begitu hamil kan laki-lakinya nggak mau tanggung jawab. Gimana dong? Saya kan masih sekolah SMA nih. Masa saya mau ini gitu kan? Gimana dong? Saya udah punya suami istri nih. Kamu kemudian hamil kayak gini kan saya repot. Udah urusin aja kan gitu tuh. Saudara sekalian yang saya mengatakan, kamu sendiri juga sebagai perempuan kan bilang, saya juga kamu pengen hamil, tapi gimana dong? Kamu nggak hati-hati. Teman-teman saudara sekalian yang saya mengatakan, jadi kehamilan itu meskipun kamu tidak menginginkannya, Allah menginginkannya. Ada kalanya itu adalah sebuah karunia bagi pasangan suami istri. Ada kalanya itu adalah cara Allah untuk memberhentikan perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang tidak halal. Maka sebagai seorang perempuan yang kemudian hamil di luar nikah, gitu ya, kamu diminta untuk introspeksi diri, untuk berkaca, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika sungguh-sungguh taubatmu, insya Allah akan gugurkan anak tersebut dari kandunganmu, gitu ya, sehingga tidak ada pertanda dosa, tidak ada pertanda dosa. Ini saya dengar dari guru saya, seorang sangat soleh, seorang kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan kalau ada orang zina, kemudian dia bertaubat dengan sungguh-sungguhnya taubat, insya Allah akan gugurkan kandungan tersebut tanpa dia harus aborsi terhadap kandungan itu. Kalau dia sungguh-sungguh taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah seringkali memberikan kehamilan itu untuk memberhentikannya dari perbuatan dosa yang menjijikkan kata Allah tadi ini. Gitu ya. Nah, kalau kemudian dia jadi anak gitu, ya sekali lagi anak adalah anak miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah lihat bahwa dia adalah milik saya, enggak, itu milik Allah. Maka cara kamu bermuamalah pada anak, bahkan anak zina sekalipun, adalah merupakan muamalahmu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kamu memperlakukan dia adalah merupakan bagian dari bagaimana kamu memperlakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hormati dia sebagai hambanya Allah, sayangi dia sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mohon maaf bahwa julukan ibu yang memiliki nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu tentu saja diperuntukkan bagi seorang ibu yang berada dalam pernikahan yang sah. Gitu ya, Dek? Alhamdulillah, udah terjawab ya Mbak Mei ya? Iya, oke, boleh 2 pertanyaan lagi? Sebentar, mohon izin. Oh iya. Dan Ustazah, ini banyak nih yang bilang ke saya, gitu, apa mereka ini terkagum dengan Ustazah. Tapi pengen mengenal lebih lanjut nih profil dari Ustazah. Mari kita putar dulu profil dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Ustazah lahir di Indramayu tanggal 2 April 1979. Pendidikannya tahun 91 di pesantren Jawa Timur, 95 pesantren Al Hidayah di Jawa Timur, tahun 96 pesantren Al Anwar di Jawa Tengah,
dan 98 di pesantren dari Zahra Hadramaut Yaman. Ya, ini adalah salah satu quotes gitu ya, quotes dari Ustazah Halimah. Aktivitas sehari-hari dari Ustazah yaitu mengajar di berbagai majelis taklim di DKI Jakarta dan sekitarnya. Beliau juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai seminar di Indonesia dan bahkan di mancanegara. Dakwahnya selain Indonesia bisa dilihat sekali oleh rekan ada di Singapura, Malaysia hingga ke Australia. Narasumber di radio-radio swasta. Ini quotes lagi dari Ustazah. Ya, karena banyak ternyata Ustazah adalah penulis buku dari Bidadari Bumi, Kisah 9 Wanita Salihah, Pilar Cahaya, Kisah 4 Sahabat Nabi yang pertama masuk Islam, Tutur Hati, ada kumpulan tulisan dari blog, Twitter, dan Facebook Ustazah, dan ini ada Masalah Cinta, Kisah dan nasihat tentang pernikahan. Buat teman-teman mungkin yang penasaran dengan buku Ustazah, ada stand bukunya di sebelah sana. Nanti mungkin setelah acara ini bisa dilihat-lihat, dikunjungi dan dibeli. Ini media sosial dari Ustazah, ada Twitter, Instagram, Facebook, dan fanpage. Untuk belajar dan mengenal lebih lanjut bisa diikuti atau di follow. Oke, luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Ustazah. Ya, teh mari kita lanjut ke pertanyaan kedua, silakan. Iya, terima kasih Mbak Uti udah dikasih kemudian profil dari Ustazah Halimah. Terus tadi kata Ustazah, kok di belakang? Karena tadi waktunya juga ya Mbak Uti ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang mau tanya? Nah, Saya yang berkerudung hitam. Kayaknya dari tadi gitu. Oh iya, silahkan semangat. Mau silakan Ibu, boleh berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan wabarakatuh. pertanyaan saya ini mewakili teman-teman di sini. Jadi pagi ini kan orang sebutnya wanita karir, Betul. wanita yang bekerja. Tapi seringkali wanita bekerja itu dianggap yang bekerja di kantoran. Padahal seperti itu saja sebenarnya bekerja juga namanya. Jadi wanita karir juga. Terkait dengan pendidikan anak. Nah, ini menjadi suatu masalah tanpa akhir, dilema. Jadi kita melahirkan, kemudian 3 bulan kita harus masuk kerja, kemudian pada saat sekolah pun kadang kita tidak bisa mengantar, kecuali kalau dipanggil guru, terpaksa kita harus hadir. Nah, seperti itu. Ada barangkali pengalaman Ustazah dalam mendidik anak-anak. Baik. Begitu juga kalau misalnya seorang anak itu gagal dalam arti anak kutip nakal, itu biasanya mereka kami yang kerjanya yang paling merasa bersalah. Jadi itu rasanya kayak gagal sebagai seorang ibu. Mudah-mudahan sama ya dengan saya, itu yang saya rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya tadi? Bu Asri. Asri atau Asri? Asri. Oh iya. Iya, Asri. Bu Asri, anak titipan dari Allah ya, memang harus kita jaga. Namun tidak jadi masalah kok sebenarnya bekerja. Masalahnya bukan kalau kita tidak bisa memberikan kuantitas waktu pada anak kita, setidaknya kita bisa memberikan kualitas waktu kepada anak kita. Bukan berarti seorang perempuan yang nggak bekerja di rumahnya, gitu kan, dia pasti akan bisa menjadikan anak-anaknya anak-anak yang bagus, anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil. Belum tentu. Ada banyak kok yang perempuan-perempuan yang di rumah aja, tapi anak-anaknya juga berantakan, gitu ya. Karena ibunya kerjanya cuma nonton sinetron, maaf nih, gitu kan ya. Cuman maksudnya nonton di Bantai itu loh, kan banyak banget tuh. Di Bantai itu ya, gitu kan. Jadi anak akhirnya nggak ngerti apa-apa gitu, atau malahan justru naudzubillah ibu-ibu yang menanamkan hal-hal yang malah buruk pada anaknya. Anak belajar kata-kata kasar dari ibunya, anak belajar
bagaimana tidak menghargai ayah mereka karena ibunya memang tidak pernah menghargai, gitu kan? Itu jadi masalahnya bukan pada ibu tersebut bekerja atau nggak bekerja, tapi masalahnya ada pada bagaimana mutu pendidikan yang dia berikan kepada anak-anaknya. Saran saya, satu, berikanlah kualitas waktu kepada anak-anakmu. Di saat tentu saja kamu tidak bisa memberikan kuantitas waktu. Tunjukkan rasa sayang kepada anak-anak kita. Oh ya, sebagai seorang ibu, saya akan beritahu padamu, saya belum jadi seorang ibu, tapi kepada Ibu Nasri dan kepada semua ibu-ibu di sini saya akan kasih tahu bahwasanya anak itu punya tanda cinta yang berbeda-beda. Anak-anak itu menunjukkan cinta dan menginginkan dicinta dengan cara yang berbeda-beda. Ada 3 setidaknya di Masyani, biar jadi pelajaran juga. Yang pertama, ada anak-anak yang menyukai kata-kata. Nanti dicoba-coba aja, anaknya nih tipe yang bagian mana gitu. Jadi ada anak tuh yang sukanya dikasih kata-kata sama mamanya gitu. Jadi kayak misalnya dibilangin gitu, I love you sayang, mama sayang sama kamu gitu. Sekali dengan serius kita bilang sama dia, kamu tahu gak, mama tuh waktu kamu lahir, ya Allah mama senang banget. Kayaknya dikasih hadiah apa aja gak ada yang mewakili perasaan bahagia mama ketika pertama kali melihat kamu. Kamu adalah anugerah paling indah yang Allah berikan dalam kehidupan mama, gitu. Sering-sering kasih tahu sama mereka bahwa aku menyayangimu, aku mencintaimu, kamu adalah hadiah Allah yang paling indah. Itu sering sampaikan kepada anak-anak dengan tipe kata-kata. Biasanya anaknya memang lebih sensitif, gitu ya. Anaknya biasanya lebih sensitif, lebih kayak saya nih, orang-orang yang main kata-kata nih. Makanya bisa bikin buku, dengan saya nulis buku gitu ya, dengan bahasa yang ringan, insya Allah gitu kan, mudah dibaca gitu. Karena memang saya penyuka kata-kata. Ada banyak anak-anakmu penyuka kata-kata, sehingga mereka memang perlu untuk kamu sering-sering sampaikan kepada mereka betapa sangat berharganya mereka bagimu. Teman-teman sekalian, itu satu. Kemudian yang kedua, ada tanda cinta anak, bahasa cinta anak itu adalah dengan sentuhan, gitu. Jadi sering dipeluk, sering dicium. Ustazah itu kan kalau masih kecil, kalau udah gede, bahkan sudah besar sekalipun. Tahukah kamu bahwasanya Sayyidah Fatimah Zahra, bahkan ketika beliau sudah menikah, setiap kali berjumpa dengan Nabi Muhammad, Nabi akan cium di antara 2 keningnya, di antara 2 matanya. Nabi pasti akan cium beliau, Nabi akan peluk beliau, bahkan ketika beliau sudah menikah sekalipun. Maka teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ada anak-anak yang bahasa cintanya adalah dengan sentuhan, dengan pelukan. Maka untuk anak yang seperti ini, kamu harus sering-sering sentuh dia, sering peluk dia, sering pegangin tangannya. Ketika dia sakit, kamu gak usah perlu berbahasa-bahasa yang gimana-gimana atau maafin mama ya, mama tuh gak bisa temenin kamu waktu kamu pergi ke dokter kemarin, mama soalnya terjadi gitu. Gak usah, kamu cuma pegangin tangannya, kamu tunjukkan rasa sayang kamu sama dia, bahwa keadaan dia itu sangat penting bagi diri kamu dengan sentuhan-sentuhan. Dan ada juga anak yang bahasa cintanya adalah dengan hadiah. Gak harus mahal-mahal, tapi hadiah sekedar kamu ingat sama dia gitu. Dia akan merasa bahwa dia dicinta ketika kamu memberikan kepadanya hadiah. Istri juga gitu kok, kita semua gitu kok. Coba lihat-lihat bahasa cinta kamu dengan apa kira-kira. Kamu merasa dicinta ketika disampaikan dengan kata-kata, disentuh, atau oleh suami ya maksudnya ya. Suami ya, suaminya sendiri bukan suami orang. Kemudian dengan diberikan hadiah, itu yang mana? Kayaknya ibu yang bilang hadiah. Iya, gitu. Jadi silahkan coba-coba itu. Nah, selagi Ibu Asri ini kan belum tahu nih bahasa cinta anaknya ini apa, gitu ya. Cobain tuh Bu, gitu. Apalagi kalau anaknya beberapa orang, silahkan dicoba masing-masing. Biasanya kita langsung tahu gitu, oh ini bahasa anak saya, ini bahasa cintanya dengan sentuhan, oh yang ini dengan kata-kata, oh yang ini dengan hadiah gitu. Kemudian kerjakanlah sehingga memiliki hubungan yang harmonis antara ibu dengan anaknya. Itu yang diharapkan, adalah hubungan yang harmonis antara ibu dengan anak. Di saat kita bersama, kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyatakan cinta kita kepada mereka.
Jangan merasa bersalah kemudian memberikan kepada mereka hadiah yang sampai mahal-mahal misalnya. Itu mohon maaf, itu perlakuan yang bodoh menurut saya. Itu perlakuan dari seorang ibu yang nggak ngerti caranya menyayangi anak gitu. Caranya adalah dengan nak, mama minta maaf ya nak, kemarin gak hadir waktu kamu tampilan, tapi gak apa-apa kok, kamu udah beliin kami nih merek nak, mahal banget nih nak. Kamu ngajarkan cinta dunia kepada anak-anakmu. Hati-hati teman-teman saya sekalian. Jadi berikanlah kualitas waktu kepada anak-anak kita, berikan kepada mereka tanda cinta, bahasa cinta kepada mereka. Lihat-lihatlah setiap anak punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungan itu Bu, masalahnya hubungan hati kok, gitu. Hubungan itu masalahnya adalah hubungan hati, gitu ya. Jadi sama anak-anak tuh kamu harus punya sambungan hati yang kuat sebagai seorang ibu, dan kita minta juga anak kita untuk memiliki sambungan hati yang kuat, gitu. Buat semacam tim. Jadi sama anak tuh jangan kayak jadi kubu yang berbeda, gitu ya. Jangan yang tuh kan mama yang benar, bukan kamu yang benar gitu. Jangan gitu. Akan tetapi misalnya kita lagi ada ini yang menurut kamu ini apa nak gitu. Kalau menurut dia apa gitu. Oh ternyata kamu yang benar ya nak ya. Atau wah hari ini mama yang benar. Gitu itu sesuatu hal yang kayak di satu tim antara kita sama anak kita gitu. Mama benar kan? Jadi kayak dua kubu gitu. Jadi bernegosiasi ya Ustaz. Iya. Pandai-pandailah untuk menjalin hubungan dengan anak secara hubungan hati, gitu ya. Hubungan hati kamu tuh dikuatkan. Dan sore itu sekalian saya muliakan, bicara tentang hubungan hati. Kertas sama kertas disambungnya sama apa? Lem. Kain sama kain disambungnya sama apa? Sama benang. Besi sama besi dengan las. Sore itu sekalian saya muliakan, hati sama hati disambungnya pakai apa? Nih saya kasih tahu. Hati sama hati disambungnya sama pembolak-balik hati. Dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menamakan dirinya Muqallibal Qulub. Nabi Muhammad dalam doanya, ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Maka teman-teman sekalian, kalau pengen memiliki sambungan hati yang baik antaramu dengan anakmu, titipkan anakmu kepada Allah. Titipkan anakmu kepada Allah. Berdoalah ya Allah, Engkau minta aku untuk menjaga anak-anakku ya Allah. Lihat aku tidak mampu melakukannya. Jangankan menjaga anakku, menjaga diriku sendiri aja aku tidak mampu melakukannya. Aku mohon padamu ya Allah, jagakanlah anak-anakku untukku, dan jagakanlah aku untuk anak-anakku. Jadikan kami bersama di dunia sehingga dapat bersama pula di hari akhirat nanti ya Allah. Serahkan anak pada Allah SWT. Doakan terus anak-anakmu bahkan ketika kamu sedang jauh dari mereka. Doa menyambung hubungan antara dengan anak-anakmu. Ya. Mungkin itu aja. Yang lain? Yang nggak tahu deh. Ini waktunya udah habis atau masih boleh satu pertanyaan terakhir? Boleh. Boleh satu lagi. Oh boleh satu lagi. Ya itu yang pakai orange. Silakan. Saya kalian juga. Boleh lebih. Oh iya, dan untuk yang bertanya tadi Mei, Ibu Asri, dan ini Mbak siapa? Oh iya, dapat door prize dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina, Ustazah. Siapa? Erina. Erina. Dan Mbak Marsa. Jadi kemarin saya sempat terusik dengan kata browsing kisah Asma bin Abu Bakar yang menurut kisah itu diceraikan dengan oleh Zubair bin Awam gitu. Dan diceraikannya tuh karena Atikah bin Zaid. Maksudnya gini, mereka bertiga itu kan julukannya sesuatu banget ya Ustazah. Asma dengan predikatnya, kemudian Zubair bin Awam yang syahid di medan perang, terus Atikah bin Zaid yang menjuluki istri para syuhada. Tapi kehidupan mereka kenapa seperti itu? Dikisahkan Asma diceraikan karena Zubair bin Awam terlalu tertarik dengan Atikah dan tidak bisa membagi keadilan di istri-istrinya gitu.
Sampai Abu Bakar berkata, ya putriku sabarlah, jika kau sabar maka akhirnya kan dia tidak menikah dan dia menantikan Zubair nanti di surga gitu. Itu seperti apa ya Ustazah? Karena kan kita kalau melihat kisah-kisah gitu yang mungkin ramai ya, sekarang lagi musim gitu ya, antar kehidupan rumah tangga, kemudian ada yang mengganggu atau mungkin tidak diganggu sih, tapi kita selalu menjudge jelek gitu. Nah itu seperti apa ya? Karena tiga-tiganya itu ibaratnya sahabat Rasulullah yang asal turunan awal juga, dan maksudnya pendidikannya baik gitu. Itu seperti apa ya Ustaz? Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aja sih saya belum pernah baca kisah ini ya, bahwa Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Betul juga. Saya nggak tahu nih yang bisa ada Atikah bin Zaid dan lain-lainnya. Saya belum pernah baca gitu kisah tersebut. Gitu. Namun terhadap segala hal yang terjadi di antara sahabat itu kita memandang dengan pandangan seperti ini. Teman-teman sekalian saya muliakan, orang itu ketemu sama Nabi Muhammad sekali aja udah bisa bikin dia jadi soleh kok gitu. Pernah tahu nggak ceritanya seorang perempuan sangat badiul kalam, sangat jelek ucapannya, kalau ngomong nggak ada bagus-bagusnya. Dia datang kepada Nabi minta disuapin kurma. Dia minta datang sama Nabi aja udah bikin sahabat, ya ampun ini cewek ini suka bertingkahnya nggak bener nih gitu. Dia datang kepada Nabi, sahabat udah tekan gitu, ini kira-kira mau ngapain dia? Subhanallah, begitu nyampe depan Nabi minta disuapin pula. Lakin nih ya Rasulullah, suapin dong saya kurmanya ya Rasul. Sahabat rasanya songong amat nih cewek gitu. Dia bukan siapa-siapanya Nabi gitu ya, orang perempuan yang kurang-kurang akhlak gitu. Masa, tapi dia datang gitu kayak sok-sok akrab, sok SKSD banget gitu, sok akrab, sok dekat gitu. Dia bilang, suapin kenapa saya Rasul kurmanya gitu. Tapi Nabi subhanallah, Nabi ambil kurma kemudian mau menyuapinya tanpa menyentuh ya. Kalau untuk urusan sentuh menyentuh kulit, nah itu Nabi Muhammad gak akan pernah mau melakukannya. Dia ngambil kurma gitu semua. Dia bilang kayak gini, Rasul kurmanya udah masuk duluan dong ke mulutmu. Lebih songong lagi gitu. Tapi Nabi masih melakukannya. Nabi ambil kurma, masukin ke mulutnya, nggak pakai dikunyah, kemudian dimasukin ke mulut perempuan tersebut. Subhanallah, sejak masuk kurma di mulut perempuan tersebut yang sebelumnya sudah masuk mulutnya Nabi, itu perempuan berubah 180 derajat. Dari yang asalnya kata-katanya nggak baik menjadi baik, dari yang asalnya selalu nyakitin orang nggak ada, selalu kayak begitu gitu. Ini orang baru ketemu sama Nabi, makan kurmanya Nabi alaihi salam udah kayak begitu. Kebayang bagaimana Zubair bin Awam yang Nabi Muhammad alaihi salam sangat menyayanginya dan termasuk daripada 10 orang yang dijanjikan surganya oleh Nabi Muhammad alaihi salam, termasuk salah satu dari 10 orang yang di masjid nih teman-teman sekalian. Nabi di masjid dengan ribuan sahabat yang sholat bersama dengan beliau. Beliau berdiri, kemudian beliau cari-cari Abu Bakar anta fil jannah. Kemudian cari lagi Umar bin Khattab anta fil jannah, Utsman bin Affan anta fil jannah. Kata sahabat, gemeternya kami waktu disebut itu, deg-degannya kami takut siapa nih lagi yang akan disebut gitu ya. Dan beruntungnya orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi Muhammad, terus mereka juga khawatir gitu, ada jangan sampai ada di antara kita Nabi Muhammad kemudian sebut kamu di neraka gitu. Mereka deg-degan gitu kan. Nabi disebutin kamu di surga. Jangan-jangan habis ini Nabi sebut kamu di neraka, kalau kamu di neraka gitu. Mereka gemetar. Nah itu teman-teman sekalian salah satu dari yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang disampaikan Nabi tidak pernah berasal dari hawa nafsunya, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Zubair bin Awam anta fil jannah. Zubair bin Awam, kamu di surga. Sesudah predikat surga yang ditempatkan, yang distempelkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Zubair bin Awam, dan itu merupakan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Adakah orang berani berkata pada sesuatu yang kurang baik mengenai Zubair bin Awam? Kalaupun ada yang melakukan seperti itu, biarkan mereka. Kita jangan sampai terjadi itu. Bahkan ketika kita melihat apapun konflik dari masa-masa sahabat, gitu ya, kita melihatnya sebagai hal yang iya, itu pernah terjadi di mereka, tapi kita nggak mengalaminya. Teman-teman sekalian, ketika kita nggak mengalaminya, kan kita nggak tahu alasannya apa, dasarnya apa gitu. Saya punya cerita. Ada orang yang cerita,
bapak sama anak lagi naik kereta api, teman-teman saya sekalian. Si anak kemudian ngeliatin mulu keluar, terus dia bilang sama bapaknya gitu, anaknya udah gede, udah umur 20-an tahun gitu. Dia bilang, Pak, Bapak, pohon-pohon itu berlarian dari kita, yang lewatin loh, pohon ini berlari-lari dari kita gitu. Bapaknya senyum aja. Habis itu dia ngomong lagi, wah Pak, awan-awannya bagus banget, cerewet banget di jalan kayak anak kecil gitu. Sampai orang-orang di kereta itu merasa terganggu gitu, nih anak udah gede tapi kok kayak anak kecil banget. Terus nanya mulu, ngomong mulu gitu, kayaknya gangguin bapaknya mulu. Tapi bapaknya sabar banget, dia senyum terus gitu. Pikirannya orang-orang itu negatif terhadap anak tersebut karena mereka nggak tahu, teman-teman saya sekalian. Sampai kemudian mereka bilang sama bapaknya itu, kalau udah nggak sabar lagi tuh, Pak, anak kamu nih kok kayak gitu sih? Dia udah gede kayak begitu tapi ngajakin ngomong mulu untuk urusan-urusan yang nggak penting. Kata bapaknya, kenapa nggak dibawa berobat aja Pak anaknya Pak? Mungkin dia ada kelainan gitu, katanya si ininya, katanya ibu orang-orang di situ. Terus bapaknya kayak gini, dia baru pulang dari berobat untuk matanya. Dia lahir dalam keadaan buta sampai beberapa hari yang lalu Allah kemudian kasih buka matanya, maksudnya habis operasi. Dia kemudian sekarang baru melihat semua yang telah kalian lihat berpuluh-puluh tahun hidup kalian. Dia adalah seorang anak yang sedang excited melihat dunia gitu. Jadi dia melihat awan diceritain, dia melihat apaan diceritain. Begitu kita tahu bahwa anak itu adalah anak yang baru bisa lihat sudah 20 tahun, kita akan menganggap maklum semua yang dia katakan. Kita akan bisa ngerti kenapa dia ngomongin itu semuanya gitu. Nah ini teman-teman saya sekalian, untuk kita bisa paham bahwasanya kalau ada cerita-cerita sahabat yang kayaknya menurunkan derajat-derajat mereka, cukup bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya mereka semuanya adalah ahli surga. Dan kita sampai setua ini belum pernah ada jaminan tentang surga kita. Dan kita sampai dengan saat kematian kita nanti tidak pernah jelas apakah kita akan mati husnul khatimah atau na'udzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Maka ketika kita membaca sejarah para orang-orang mulia, bacalah dengan hati yang penuh dengan rahmat, bacalah dengan pikiran yang jernih, bacalah dengan nurani yang bersih, sehingga dengannya kamu akan bisa paham. Dan kalaupun kemudian kamu tidak memahaminya, kok bisa begini, kok bisa begitu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan pasti adalah karena saya yang tidak tahu hakikat cerita sebenarnya. Gitu ya, Dek? Insyaallah ya. Insyaallah. Terima kasih banyak ya Ustazah sama misi waktu luangnya dan kesini kita dikasih pembelajaran yang sangat bermanfaat banget yang kita nggak tahu. Aku juga tadi nggak tahu. Sekarang kita jadi tahu. Jadi jangan pernah untuk berputus asa untuk belajar, karena kita belajar itu bisa di mana aja ya usianya ya. وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم